Seorang anggota kepolisian melakukan open BO di Bali namun berujung begini dan jadi perhatian masyarakat. Seorang laki-laki berprofesi sebagai seorang polisi, Bribka Fitrah, ditemukan udah tak bernyawa dengan banyak luka dan tikaman senjata tajam di salah satu pinggir jalan di Bali. Padahal saat itu di Bali sedang ada acara kenegaraan yaitu acara G20. Saat itu Bribka Fitrah sendiri ke Bali untuk bertugas. Bernama asli Fitrah Nur Syamsyah, berusia 32 tahun, tinggal di Sulawesi Selatan. Dengan penuh kebahagiaan dirinya ke Bali dengan mengawal acara kenegaraan yang di dalamnya ada Presiden Bapak Jokowi dan juga kenegaraan-negaraan lain. Menurut para saksi yang melihat kejadian di tempat itu menjelaskan kalau sebelumnya ada perkelahian antara dua orang lelaki dengan salah satu orang yang nampaknya dikeroyok. Dua orang lelaki itu ternyata salah satunya adalah security Hotel Melati di depannya dan satu lagi adalah orang yang mereka kenal yaitu berinisial A. Inisial F dan A ini ada di depan Hotel Melati. Pertengkaran diawali saat mereka bahkan ada di dalam kamar hotel. 2 lawan 1 yang tak seimbang karena keduanya membawa senjata tajam sementara yang satu dirinya tak membawa apa-apa. Sempat lari keluar yang satu namun terkejar oleh 2 orang lainnya menurut para saksi. Di sana juga banyak orang namun tak bisa menolong karena keduanya membawa senjata tajam dan mereka menyebutkan takut hanya bisa menelpon polisi dan menceritakan kejadian hingga menunggu polisi datang. Menurut para saksi juga 2 orang itu nampaknya sedang mabuk sehingga tak terkendali saat menganiaya seseorang itu, nampaknya hingga tak berdaya mereka pun kabur sebelum polisi datang. Akhirnya saat polisi datang membawa lelaki tersebut yang ternyata Bribka Fitrah. Akhirnya Fitrah pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan, namun ternyata di perjalanan Fitrah tak tertolong, mengeluarkan banyak cairan merah hingga akhirnya dirinya kehabisan napas dan tak bisa tertolong, tak bernyawa. Pihak kepolisian langsung melakukan otopsi dan memberi kabar kepada pihak keluarga. Sementara pihak kepolisian akhirnya menginterogasi, di sana ada CCTV dan juga banyak saksi. Akhirnya pihak kepolisian mengetahui 2 nama pelaku itu dan juga pihak kepolisian mengamankan 1 orang wanita yang masih berada di kamar 307. Wanita yang berada di kamar 307 itu bernama Luh Kerti Danasari. Dirinya menangis menjelaskan semuanya ribut gara-gara dia. Luh Kerti menjelaskan kalau pekerjaannya sendiri adalah open BO yang memang sudah beberapa hari berada di Hotel Melati tersebut. Berada di Hotel Melati tersebut melayani pelanggan-pelanggan yang dirinya iklankan di akun sosial media micet. Luh Kerti juga menjelaskan kalau 2 lelaki tersebut adalah yang selalu mengawal dirinya atau biasa disebut juga dengan mucikarinya. Akhirnya Luh Kerti pun menceritakan tentang kejadian di awal. Saat itu dirinya mengiklankan lewat chatting micet dan akhirnya Bribka Fitrah menyukai hingga menawar lewat micet. Mendapatkan kesepakatan harga saat di chattingan, akhirnya Bribka Fitrah pun mendapatkan alamat hotel tersebut dari Luh Kerti. Dengan penuh harapan kalau dirinya merasa wanita itu cantik, Bribka Fitrah pun langsung ke Hotel Melati tersebut dengan keinginannya yang memuaskan hasrat. Sesampainya di hotel, masuk ke lobi dan dirinya pun langsung ke kamar 307 seperti yang diberitahukan Luh Kerti di chatannya. Sesampai di kamar 307, Bribka Fitrah nampaknya masuk dan disambut oleh Luh Kerti dengan baiknya. Saat itu lampu kamar mati. Bribka Fitrah meminta lampu dinyalakan karena dirinya tak biasa gelap. Setelah lampu dinyalakan, nampaknya Bribka Fitrah kecewa dan marah karena ternyata foto yang ada di micet dengan aslinya dinilai berbeda dan nampak jauh. Yang di micet Bribka Fitrah mengaku cantik, namun aslinya jauh sekali. Luh Kerti yang merasa kalau itu foto dirinya dan tak membohongi siapapun, merasa semuanya tak wajar. Bribka Fitrah yang akhirnya ingin meng-cancel tak jadi memakai jasa Luh Kerti lebih memilih untuk pergi dan meninggalkan Luh Kerti tanpa membayarnya. Bribka Fitrah tak mau membayar karena dirinya tak jadi memakai jasa Luh Kerti. Sementara Luh Kerti memaksa Bribka Fitrah untuk membayarnya karena memang sudah janjian dan sudah deal. Saat itu terjadi cekcok di antara keduanya hingga Bribka Fitrah teriak-teriak dan membuat Luh Kerti takut. Tak lama, Luh Kerti pun langsung menghubungi 2 mucikarinya menjelaskan kalau sang tamu tak ingin membayarnya. Tak menunggu waktu lama lagi, 2 mucikari itu pun langsung datang ke kamar tersebut dan langsung ada pembicaraan. Menurut 2 mucikari tersebut, kalau sudah deal tetap harus membayar dipakai atau tidak. Sementara Bribka Fitrah tak mau karena merasa dibohongi dan dijebak. Antara di micet dengan aslinya menurut Bribka Fitrah itu berbeda, jadi dirinya ngerasa dibohongin dan tetap gak mau bayar meskipun ada cekcok di antara mereka. Hingga akhirnya Bribka Fitrah pun mendapatkan pukulan dari kedua orang itu dan mereka pun nampaknya saling memukul. Mencoba melawan karena dirinya adalah seorang anggota polisi, Bribka Fitrah pun tak diam, dirinya melawan.
Namun tak lama kedua orang ini mengeluarkan senjata tajam dan makin beringas kepada Bribka Pitra. Terjadi perkelahian di dalam kamar hingga lari ke lobi dan juga bahkan lari keluar. Saat itu Bribka Pitra lari karena nampak tak kuat dengan senjata tajam. Bribka Pitra yang tertangkap di luar dan langsung saja masih dipukuli. Banyak saksi di sana, namun mereka nampak karena sudah mabuk, tak memperdulikan orang lain dan tetap menyiksa dengan senjata tajam yang berakhir Bribka Pitra tak berdaya dan lemah hingga mengeluarkan banyak darah. Mereka pun akhirnya kabur meninggalkan Bribka Pitra dan tak peduli dengan keadaan Bribka Pitra. Saat ini pihak kepolisian pun sudah mengetahui dua identitas pelaku dan akhirnya mencoba mencari mereka. Tak lama mereka pun diamankan di dua tempat yang berbeda, tak memberikan perlawanan. Mereka pun menyebutkan kalau mereka memang mucikari dari wanita ini. Lukerti sendiri tetap diamankan namun terkait permasalahan dirinya menjajakan diri. Sementara kedua pelaku yang menghabisi Bribka Pitra diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga mendapatkan putusan hakim 18 tahun penjara. Jasad Bribka Pitra dikembalikan kepada keluarganya di Sulawesi. Banyak yang sedih dengan kepergian Bribka Pitra. Bahkan saat dimakamkan banyak rekan-rekan kepolisian yang datang. Keluarga yang tak menyangka mengantarkan Bribka Pitra untuk bekerja di Bali, namun ternyata Bribka Pitra pulang tinggal nama. Pemberitaan ini pun sempat menjadi viral. Banyak yang menyalahkan Bribka Pitra, namun banyak juga yang menyalahkan wanita tersebut. Jadi pro dan kontra di sosial media. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini. Makasih udah nonton video aku. Ditunggu video-video selanjutnya.